Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faransa NPM 19751019 dari program studi D3 Agribisnis semester 4A. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah manajemen pemasaran. Pengertian diferensiasi. Diferensiasi produk adalah perbedaan antara produk sejenis baik dengan kompetitor maupun dengan produk inti yang kita miliki. Perbedaan ini untuk membuat produk yang lebih unik dan menarik dan pastinya dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Bauran pemasaran atau sering disebut dengan marketing mix adalah kumpulan alat pemasaran yang taktis yang dikenal sebagai produk, harga, tempat, dan promosi yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkannya di pasar sasaran. Sedangkan penjualan itu sendiri adalah proses saat seorang membantu orang lain mengambil keputusan pembelian dan merupakan upaya bagaimana menciptakan hubungan jangka panjang ya dengan pelanggan melalui produk atau jasa perusahaan tersebut. Diferensiasi menurut Kotler 2003. Definisi diferensiasi sebagai tindakan untuk menetapkan sekumpulan perbedaan-perbedaan yang mempunyai nilai guna untuk membedakan penawaran perusahaan dari pesaingnya. Di sini ada 5 jenis dimensi diferensiasi. Yang pertama, diferensiasi produk, diferensiasi pelayanan, diferensiasi personil, diferensiasi saluran, dan yang terakhir, diferensiasi citra. Marketing mix atau bauran pemasaran terdiri dari 4P: produk, price, place, dan promosi. Sementara menurut Bohm dan Bittner menambahkan dalam bisnis jasa, bauran pemasaran itu memiliki 3P: people, physical evidence, dan proses. Produk dan bauran produk. Produk adalah pemahaman produsen atau sesuatu baik yang berwujud fisik maupun tidak yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Bauran produk atau product assortment adalah kumpulan dari semua produk dan unit produk yang ditawarkan penjual tertentu kepada pembeli. Harga atau price. Harga merupakan jumlah yang harus dibayar oleh konsumen untuk memperoleh produk yang ia inginkan. Sebuah perusahaan menegosiasikan harga dengan masing-masing pelanggan dengan menawarkan diskon dan menghitung biaya produksi dan sebagainya. Lokasi. Penentuan lokasi yang tepat menjadi sangat penting, apalagi bagi lembaga perbankan. Dalam persaingan yang ketat, penentuan lokasi mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam aktivitas menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkan biaya kembali kepada masyarakat. Dalam memilih dan menentukan lokasi, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, dekat dengan lokasi pasar, dekat dengan lokasi perumahan atau masyarakat, dekat dengan kawasan industri dan pabrik, dekat dengan perkantoran, mempertimbangkan jumlah pesaing yang ada di lokasi tersebut. Promosi. Promosi bukan hanya sekedar alat komunikasi antara perusahaan dan konsumen, melainkan juga sebagai alat dalam mempengaruhi konsumen agar terjadinya pembeli dan pengguna jasa sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Ada 4 sarana promosi yang dapat digunakan: iklan, promosi penjualan, publikasi, dan penjualan pribadi. Orang merupakan semua pelaku yang memainkan peranan dalam menyajikan jasa, bisa mempengaruhi kualitas 24 yang diberikan. Dalam mencapai kualitas jasa yang baik, perlu diberikan pelatihan, motivasi kepada staf sehingga karyawan mampu memberikan kepuasan kepada konsumen. Elemen orang memiliki 2 aspek, yaitu service people dan customer. Alat untuk mengukur orang adalah pelatihan, motivasi, dan seleksi. Proses adalah gabungan dari semua aktivitas yang terjadi dalam prosedur
jadwal pekerja, mekanisme, aktivitas, dan hal-hal rutin yang di mana jasa dilakukan, dihasilkan, dan disampaikan kepada konsumen. Dalam bisnis baik barang atau jasa, pihak pengelola harus mengedepankan faktor proses karena hal ini berhubungan secara langsung kepada konsumen sehingga pihak yang menerima pelayanan jasa atau barang dari perusahaan. Bukti fisik atau physical evidence. Bukti fisik physical evidence merupakan lingkungan fisik perusahaan tempat jasa diciptakan dan tempat penyediaan jasa untuk konsumen berinteraksi. Ditambahkan unsur tangible, apa saja yang digunakan dalam mengkomunikasikan atau mendukung peranan dalam pemasaran jasa dan tersebut. Penjualan. Tahapan dalam penjualan yang bisa dipraktikkan tenaga penjual atau salesman dalam penjualan barang dan jasa diantaranya adalah prospek dan qualifying, approach, presentasi dan demonstration, overcoming objective, closing, follow up, dan maintenance. Manfaat dan tujuan penjualan. Mendapat laba tertentu. Penjualan bisa membantu perusahaan mendapatkan laba. Tentunya hal ini sangat bermanfaat bagi bisnis. Laba bisa mendatangkan keuntungan yang tinggi dalam bisnis, sehingga bisnis berkembang dengan pesat dan lancar. Mendapatkan volume penjualan. Volume penjualan diperlukan bisnis untuk mencapai target penjualan yang telah ditentukan. Target ini dibuat agar bisnis bisa terus beroperasi dan adanya pemasukan dana untuk setiap periode tertentu. Diferensiasi marketing mix dan penjualan kopi bubuk. Mengenal kopi bubuk. Kopi bubuk adalah biji kopi yang sudah diproses dan digiling halus dalam bentuk butiran-butiran kecil sehingga mudah diseduh dengan air panas dan dikonsumsi. Proses untuk membuat kopi bubuk dari kopi biji matang hingga menjadi bubuk kopi dalam kemasan tertentu mungkin agak sedikit rumit bagi orang awam. Diferensiasi kopi bubuk. Diferensiasi produk. Produk yang kami miliki ini kualitasnya sudah terjamin, diantaranya diambil dari biji kopi pilihan, diolah dengan teknologi modern dan sudah teruji klinis kemudian biji kopi. Diferensiasi pelayanan. Kami melayani pembelian secara langsung datang ke rumah. Kami siap melayani mulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 10 malam. Kami juga menerima pesanan dalam jumlah besar maupun sedikit, untuk misalnya untuk hajatan atau hal sebagainya. Diferensiasi citra. Kami sudah mengganti produk apabila produk yang sudah kami jual itu tidak sesuai dengan kriteria standar kami. Misalnya seperti dia rusak atau barangnya kurang, akan kami ganti. Marketing mix, produk dan bauran produk. Kopi bubuk Ibu Nida yang kami jual ini sudah berdiri sejak tahun 2014 sebagai kopi dalam kemasan tanpa merek di Abung Tinggi. Dikarenakan mutu yang selalu terkendali, produk tersebut disambut secara antusias oleh warga setempat. Pada saat itu warga Abung Tinggi belum pernah menemukan atau mendapatkan pilihan kopi dengan kualitas baik kopi bubuk Ibu Nida. Ramuannya itu istimewa dan menawarkan kualitas yang terbaik, rasanya mantap dan aromanya nikmat. Cocok banget untuk para pencinta kopi. Harga yang kami tawarkan relatif murah dan kualitasnya yang terjamin. Harganya itu sekitar 60.000 per kilogram. Ini juga merupakan harga yang sangat terjangkau oleh masyarakat setempat atau mampu bersaing dengan kompetitornya. Lokasinya itu terletak di Jalan Pramuka, Kecamatan Abung Tinggi, Kabupaten Lampung Utara, bertepatan di samping SMA Negeri 1 Abung Tinggi. Promosi kami menggunakan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan media online shop seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan seperti aplikasi toko. Penjualan.
Bisnis penjualan bubuk kopi memiliki peluang untuk berkembang karena masyarakat Indonesia, khususnya daerah Abung Tinggi, sangat menyukai kopi. Jadi produk kopi bubuk punya pasar yang jelas, supaya usaha penjualan kopi bubuk ini dapat berjalan dengan baik dan semakin maju. Oke, baik, mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.